Halo semuanya, perkenalkan saya Yendra Chandra dengan NIM 01066121101056. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswa dari Universitas Putra Makassar akan memberikan penjelasan terkait analis manajemen operasional terhadap 6 perusahaan yang telah saya pilih. Yang pertama yaitu perusahaan PT Sinar Sosro Pabrik Bali. Dengan judul penelitian yaitu Analisis dan Strategi Mitigasi Risiko Produksi Teh Botol Sosro di PT Sinar Sosro Pabrik Bali. Dengan ditulis oleh Niwade Dwi Astidesari, Iketut Satriawan, dan Cokote Anom Bayu Sadiasmara. Dan juga nama kajian jurnalnya yaitu Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang dari perusahaan tersebut. Latar belakang. PT Sinar Sosro memiliki beberapa cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Sinar Sosro sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri minuman dan industri minuman dalam bentuk kemasan. Minuman dalam kemasan botol adalah salah satu produk dari perusahaan tersebut. PT Sinar Sosro memiliki beberapa cabang yang tersebar luas, yang salah satu cabangnya didirikan untuk memenuhi kebutuhan di daerah Indonesia bagian tengah, yaitu PT Sinar Sosro Pabrik Bali. Lalu tujuan dari pemecahan masalah yang ada dalam perusahaan PT Sinar Sosro Pabrik Bali ini yaitu agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan proses produksi secara umum. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui solusi dari permasalahan yang ada. Adapun masalah yang dialami oleh perusahaan ini terkait dengan penerapan manajemen operasional, yaitu yang pertama terjadi keterlambatan bahan baku teh dan gula. Yang kedua, adanya tingkat kesadaran air yang tidak sesuai dengan standar. Dan yang ketiga, terdapat botol pecah pada mesin pencuci botol. Adapun solusi yang saya dapatkan dari kajian jurnal ini yaitu yang pertama, memperbaiki jadwal pemesanan bahan baku agar pemesanan dilakukan lebih awal dari jadwal sebelumnya. Yang kedua, melakukan kalibrasi alat ukur kesadaran air secara rutin. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan terhadap setting mesin atau bottle washer. Cara saya mendapatkan informasi mengenai penerapan manajemen operasional pada perusahaan ini yaitu melalui kajian penelitian jurnal, yang dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan juga studi pustaka. Adapun izin usaha yang saya dapatkan yaitu tertera pada sinarsosro.id. Sebagai penutup dan kesimpulan yang saya dapatkan dari PT Sinar Sosro Pabrik Bali ini yaitu PT Sinar Sosro Pabrik Bali merupakan perusahaan minuman teh dalam kemasan yang dimana bahan bakunya digunakan dalam proses produksi, memiliki jenis dan karakteristik yang bermutu, sehingga menghasilkan juga produk yang bermutu. Maka dari itu, perlu diperhatikannya permasalahan yang ada dalam perusahaan ini, agar prosesnya menjadi lebih efisien dan lebih baik ke depan.
Saya lanjut ke perusahaan yang kedua. Perusahaan yang kedua yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang ada di Tanjung Morawa. Dengan judul penelitian analisis pengaruh kualitas produk dan merek terhadap loyalitas pelanggan. Studi kasus pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Tanjung Morawa. Kajian jurnal ini ditulis oleh Bagus Handoko dan nama kajian jurnalnya adalah Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis. Yang pertama mengenai latar belakang. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Perusahaan ini dihadapkan oleh dua permasalahan yang ada, yaitu permasalahan keamanan pangan, dan yang kedua peningkatan kompetisi pada segmen usaha. Tujuan dari pemecahan masalah itu sendiri yaitu untuk dapat menghadapi dan meminimalisir masalah-masalah yang ada pada perusahaan. Adapun juga solusi yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, perusahaan melakukan proses kontrol yang berkesinambungan. Yang kedua, perusahaan harus dapat memperhatikan perkembangan pasar dan meluncurkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Cara saya mendapatkan informasi mengenai penerapan manajemen operasional dari PT Indofood Sukses Makmur ini yaitu melalui kajian jurnal penelitian, yang dimana pengumpulan datanya itu dikumpul melalui populasi dan juga sampel. Adapun izin usaha yang tertera di www.indofood.com. Sebagai kesimpulan dari yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman terkemuka. Perusahaan ini dihadapkan oleh beberapa masalah yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan tersebut. Untuk dapat menghadapi masalah tersebut, perusahaan harus bisa melakukan simulasi dalam menentukan harga jual sebelum produk tersebut dipasarkan, melakukan inovasi produk agar dapat tetap unggul dibandingkan dengan pesaing lainnya. Lanjut di perusahaan yang ketiga, yaitu PT Jasa Marga Persero Tbk. Dengan judul penelitian analisis risiko operasional Jalan Tol Jagorawi PT Jasa Marga Persero Tbk. Di perusahaan ini juga ditulis oleh dalam kajian jurnal ini ditulis oleh Dwinai Aprianti, Satria Putri, dan Eko Rudi Cahyanti dengan nama kajian jurnal Scientific Journals. Yang pertama itu ada latar belakang. PT Jasa Marga Persero Tbk adalah perusahaan BUMN yang berkiprah di bidang pelaksana jasa jalan tol. Mulanya didirikan pada tahun 1978 setelah jalan tol pertama yang menghubungkan Jakarta Bogor selepas dibangun. PT Jasa Marga ini telah berdiri sejak tahun 1978 dan merupakan perusahaan jasa konstruksi jalan tol.
Adapun masalah yang terdapat dalam perusahaan ini yaitu adanya transaksi yang lambat dan juga terjadi kepadatan lalu lintas. Tujuan dari pemecahan masalah perusahaan ini adalah untuk dapat meminimalisir masalah yang ada pada perusahaan. Adapun solusi yang ditawarkan dari kajian jurnal yaitu membuat transaksi secara online agar transaksi bisa mudah dan cepat dilakukan. Dan yang kedua, memanfaatkan teknologi pemantauan jalan raya secara real time. Cara saya mendapatkan informasi yaitu melalui kajian jurnal yang dimana penelitiannya meliputi data sekunder dan primer yang dilakukan melalui wawancara dan juga mengisi kuesioner. Adapun izin usaha yang tertera di www.jasamarga.com. Kesimpulan yang dapat saya berikan untuk PT Jasa Marga Persero Tbk ini adalah strategi penanganan masalah yang menjadi prioritas secara berturut-turut adalah edukasi pengguna dan masyarakat, pengembangan infrastruktur, investasi kualitas SDM, otomatisasi gardu, serta peningkatan pelayanan dan keamanan. Lanjut ke perusahaan selanjutnya. Perusahaan yang keempat yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Co. Tbk. Dengan judul penelitian analisis siklus manajemen proses bisnis pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Co. Tbk. Dan nama kajian jurnalnya yaitu analisis siklus manajemen. Kajian jurnal ini ditulis oleh kelompok 4 Universitas Mercu Buana Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama itu latar belakang. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company merupakan sebuah perusahaan yang memiliki pergerakan utama pada bidang industri, makanan, dan juga minuman. Terdapat juga permasalahan pada perusahaan ini yaitu adanya persaingan usaha akibat kondisi perekonomian Indonesia yang relatif stabil meningkat tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga menyebabkan permintaan akan barang-barang konsumsi atau consumer goods meningkat tajam. Tujuan dari pemecahan masalah perusahaan ini adalah untuk dapat meminimalisir dan menghadapi permasalahan yang ada di perusahaan. Adapun solusi yang saya dapatkan dari kajian jurnal tersebut yaitu memahami perilaku konsumen untuk kemudian diproses dari sisi pengoperasian agar produk yang dihadirkan dapat selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Cara saya mendapatkan informasi mengenai penerapan manajemen operasional dari PT Ultra Jaya Milk Industry ini melalui kajian jurnal yang penelitiannya didapat dari hasil wawancara. Adapun izin usaha yang tertera di www.ultrajaya.co.id. Sebagai kesimpulan dari saya mengenai PT Ultra Jaya yaitu proses produksi yang dilakukan PT Ultra Jaya menghindari campur tangan manusia dengan pengendalian mutu yang dilakukan sangat ketat pada setiap produksi mulai dari penerimaan bahan baku sampai ke gudang penyimpanan barang jadi. Lanjut ke perusahaan yang kelima, yaitu PT Cahaya Baru Abadi Jaya. Dengan judul penelitian, analisa fungsi manajemen operasional PT Cahaya Baru Abadi Jaya, yang ditulis oleh Ivan Fendi Herianto dengan nama kajian jurnal Agora Volume 6 nomor 2 tahun 2018. Yang pertama mengenai latar belakang.
PT Cahaya Baru Abadi Jaya ini merupakan perusahaan jasa angkutan barang menggunakan transportasi darat dengan truk sebagai sarana pengangkut barang. Lalu terdapat dua permasalahan pada perusahaan ini, yaitu keterbatasan armada truk yang pertama, dan yang kedua pengontrolan tenaga kerja yang masih kurang. Tujuan dari pemecahan masalah perusahaan ini adalah untuk memudahkan pelanggan untuk mendapat informasi secara akurat dan memberi manfaat untuk memudahkan perusahaan melakukan pengawasan sarana memasarkan produk dan mengurangi kesalahan pada pengoperasian. Solusi yang saya dapatkan pada kajian jurnal yaitu yang pertama, bekerja sama dengan perusahaan jasa angkutan lain agar keterbatasan armada truk dapat teratasi. Dan yang kedua, setiap bulan dilakukan evaluasi kinerja karyawan. Cara saya mendapatkan informasi mengenai penerapan manajemen operasional pada PT Cahaya Baru Abadi Jaya ini melalui kajian jurnal, yang dimana penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang datanya intensif. Penelitian itu berpartisipasi di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Adapun izin usaha yang tertera di website www.semuabisa.com PT Cahaya Baru Abadi Jaya. Lanjut ke perusahaan yang terakhir, yaitu PT Sogut Food Wonoayu Sidoarjo dengan judul analisis fungsi manajemen operasional di PT Sogut Food Wonoayu Sidoarjo dengan nama kajian jurnal Agora volume 7 nomor 1 tahun 2019 yang ditulis oleh Vivi Widianti. Yang pertama, latar belakang. PT Sogut Food Wonoayu merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan. Permasalahan yang ada di perusahaan tersebut yaitu yang pertama, barang cacat menimbulkan biaya tambahan. Yang kedua, waktu tunggu proses yang lama menghambat operasional perusahaan. Yang ketiga, proses produksi juga menggunakan mesin yang tiba-tiba rusak juga menghambat operasional. Tujuan dari pemecahan masalah ini agar perusahaan dapat menjalankan manajemen operasional dengan baik dan tepat dan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Solusi yang saya dapatkan dari kajian jurnal tersebut yaitu yang pertama, menggunakan tempat khusus untuk makanan dengan suhu yang tetap stabil. Yang kedua, menggunakan mesin teknologi canggih agar proses pembuatan makanan lebih cepat. Dan yang ketiga, dilakukan pengontrolan mesin setiap minggu. Cara saya mendapatkan info penerapan manajemen operasional pada PT Sogut Food yaitu dengan mendapatkan kajian jurnal penelitian, yang dimana jenis penelitian yang digunakan dalam kajian jurnal tersebut adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif itu sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, di mana data tersebut mengandung makna atau data yang sebenarnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara mengenai pengelolaan operasional perusahaan. Dilihat dari 3 fungsi manajemen operasional dengan informan yang ditentukan. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
standar operasi prosedur perusahaan. Adapun izin usaha yang tertera pada website sobut.id. Kesimpulan yang dapat saya berikan mengenai PT Sobut Wono Ayu yaitu dari fungsi operasional yang sudah dijalankan oleh PT Sobut Wono Ayu dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan perencanaan operasional secara lengkap dan detail mulai dari kapasitas, lokasi, tata letak, metode, dan kualitas. Demikian dari penjelasan yang telah saya sampaikan terkait analisis penerapan manajemen operasional pada 6 perusahaan yang telah saya pilih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi siapapun yang. Sekian dari saya dan terima kasih.